Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian ke-6. Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Ja'a Salman al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinata bima'idatin 'alaiha rutabun. فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها fahamalat min 'amiha. Pada awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Salman Al-Farisi datang menemui beliau dengan membawa baki makanan yang penuh dengan kurma muda. Kemudian ia menyuguhkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini wahai Salman?" Salman menjawab, "Ini sedekah untuk Anda dan para sahabat Anda wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Angkatlah baki makanan ini karena kami tidak makan makanan sedekah." Salman pun mengangkatnya. Keesokan harinya, ia datang membawa baki yang sama, penuh dengan kurma, dan menyuguhkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Apa ini wahai Salman?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Salman menjawab, "Hadiah untuk Anda wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Mari, silahkan kita nikmati." Pada saat itu, Salman melihat tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pun masuk Islam. Saat itu, Salman Al-Farisi berstatus sebagai budak milik seorang Yahudi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelinya dengan harga beberapa dirham, yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma.
Salman pun bekerja di kebun itu hingga pohon-pohon kurmanya berbuah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri membantunya menanam pohon-pohon tersebut, kecuali satu pohon yang telah ditanam Umar. Akhirnya pohon-pohon tersebut tumbuh subur dan berbuah sesuai jadwal panen per tahunnya, kecuali satu pohon yang ditanam Umar. Saat melihatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang terjadi dengan pohon ini?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, pohon ini akulah yang menanamnya." Kemudian Rasulullah pun mencabut pohon tersebut dan menanamnya lagi. Akhirnya pohon tersebut tumbuh subur dan berbuah pada tahun panennya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat terkemuka. Nama Al-Farisi berasal dari kata Faris yang berarti Persia. Dikisahkan bahwa Salman Al-Farisi telah mendengar akan diutusnya seorang rasul bagi umat manusia. Ia juga telah mendengar tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada sosok utusan tersebut. Di antaranya hanya menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Kemudian di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian. Oleh karena itulah saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, Salman pun berusaha mengklarifikasi apa yang selama ini ia dengar. Ia berusaha mencari informasi tentang utusan Allah ini. Bahkan kedatangan Salman Al-Farisi ke Madinah semata-mata untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, Salman pun datang menemui beliau dengan membawa sebaki penuh kurma muda. Kemudian ia menyuguhkannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Salman, apa ini?" Maksud pertanyaan ini bukan mengenai jenis atau nama makanan tersebut, melainkan tujuan mengapa makanan ini disuguhkan oleh Salman kepada beliau dan para sahabatnya. Maksud pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun dipahami oleh Salman, sehingga ia menjawab, "Ini adalah sedekah untuk Anda dan para sahabat Anda." Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui makanan yang disuguhkan adalah makanan sedekah, beliau pun menolak dengan halus, "Angkatlah baki ini, karena kami tidak makan makanan sedekah." Hal ini menjadi tanda pertama yang sesuai dengan apa yang selama ini diketahui oleh Salman Al-Farisi. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan para sahabatnya untuk memakan makanan tersebut, namun beliau sendiri tidak memakannya. Kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Angkatlah baki ini," menjadi dasar kesimpulan beberapa ulama yang berpendapat bahwa beliau hanya meminta agar baki makanan tersebut diangkat atau digeser dari hadapan beliau. Sehingga hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang menyebutkan bahwa
beliau mempersilahkan para sahabat untuk memakannya. Keesokan harinya, Salman kembali datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa baki yang berisi kurma. Kemudian ia menyuguhkannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Beliau pun kembali bertanya kepada Salman, "Apa ini wahai Salman?" Salman pun menjawab, "Ini hadiah untuk Anda." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Mari, silahkan kita nikmati." Beliau sendiri juga ikut memakannya. Penggunaan kata ubsutu berarti ulurkan. Maksudnya, ulurkan tangan kalian untuk mengambil kurma dan memakannya. Hal ini menjadi tanda kenabian kedua yang didapati oleh Salman sesuai dengan apa yang diketahui sebelumnya. Kemudian Salman melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi tanda kenabian ketiga yang didapati Salman, yang kemudian mendorongnya untuk segera beriman kepada kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Salman telah beriman kepada kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam, ia masih berstatus sebagai budak seorang Yahudi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha membebaskan Salman dari statusnya sebagai budak dengan cara membelinya dari tuannya. Akhirnya tuannya itu setuju untuk menjualnya, namun dengan beberapa syarat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam redaksi hadis tersebut, yakni membayar beberapa dirham dan menanam pohon kurma di kebun milik tuan tersebut. Dalam beberapa riwayat disebutkan, jumlah pohon kurma yang harus ditanam mencapai 200 batang. Oleh karenanya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang lain membantu Salman. Pekerjaan ini dilakukan secara bersama-sama dengan membagi tugas menanam antara 5 sampai 10 batang pohon per orang. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri turun tangan menanam pohon kurma karena beliau begitu ingin agar Salman segera merdeka dari status perbudakan. Selama rentang waktu 1 musim tanam pohon kurma, Salman masih harus merawat dan menjaga pohon-pohon tersebut hingga berbuah. Untuk kehidupan hariannya, Salman makan dari hasil kerjanya di pohon kurma tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun langsung membantu Salman dalam proses penanaman pohon kurma. Bahkan beliau menanam sendiri pohon-pohon tersebut, kecuali 1 pohon yang kebetulan menjadi jatah Umar bin Khattab untuk menanamnya. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menilik pohon-pohon kurma tersebut, beliau mendapati 1 pohon yang tidak tumbuh dengan baik. Kemudian beliau menanyakannya kepada para sahabat yang saat itu bersama beliau. Akhirnya diketahui bahwa pohon tersebut adalah salah satu pohon
yang ditanam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul pun mencabut pohon tersebut dan menanamnya kembali. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah hadis dari Affan. Ia berkata, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami dari Asim bin Sulaiman dan Ali bin Zaid bin Jad'an dari Abu Uthman An-Nahdi dari Salman. Ia berkata, katabtu ahli ala an aghrisa lahum 500 fasilatin fa idza 'aliqat fa ana hurrun fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku telah membuat perjanjian dengan tuanku untuk pembebasan dari status budak dengan bekerja menanam 500 pohon kurma. Ketika pohon-pohon itu telah berbuah, maka aku akan dimerdekakan. Kemudian aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir hadis tersebut ia berkata, "Fagharasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wahidatan gharastuha biyadi fa'aliqat jami'an illa allati gharastu biyadi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membantuku menanam pohon-pohon tersebut. Pada musim panen, semua pohon yang beliau tanam berbuah, kecuali satu pohon yang aku tanam sendiri. Untuk menyelaraskan dua riwayat yang berbeda ini, para ulama menyimpulkan bahwa bisa jadi pohon-pohon yang tidak berbuah itu adalah pohon-pohon yang ditanam oleh Salman dan Umar. Karena keduanya memang secara langsung terlibat dalam proses penanaman tersebut. Adapun hikmah dari hadis ini adalah tampaknya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana semua pohon yang beliau tanam akhirnya berbuah. Termasuk juga ketika ada pohon yang mati, kemudian beliau cabut dan beliau tanam kembali hingga akhirnya berbuah di musim panen. Hal ini juga termasuk mukjizat yang Allah tampakkan pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.